Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainal Al-Mahdi dari kelompok G7 KKMDR Undang Abdi 2021. Sekarang saya akan melanjutkan cerita 25 nabi, yaitu 4 nabi terakhir yang akan saya mulai dari Nabi Zakaria alaihis salam, yaitu nabi ke-22 kita. Pengurus seorang bayi. Suatu hari, ibu dari Maryam menyerahkan bayi perempuannya kepada pengurus Baitul Maqdis. Salah satu pengurus Baitul Maqdis adalah Zakaria. Untuk menentukan siapa orang yang berhak mengurus bayi itu, maka para pengurus Baitul Maqdis mengadakan undian. Mereka mengundi dengan melemparkan pena ke dalam air. Barang siapa yang penanya mengapung, dialah yang berhak mengurus bayi itu. Ternyata pena Nabi Zakaria lah yang mengapung, sehingga beliau berhak menjadi ayah asuh dari bayi itu. Dan semua kebutuhan dari bayi ditanggung oleh Nabi Zakaria. Bayi perempuan itu adalah Maryam, yang kelak akan melahirkan Nabi Isa. Nabi Zakaria bahagia terpilih menjadi wali yang bertanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik Maryam. Lalu Maryam tinggal di sebuah kamar khusus di Baitul Maqdis, dan tidak ada seorang pun yang berani memasuki kamar Maryam selain Nabi Zakaria dan istrinya, putra Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini sangat menginginkan keturunan untuk menjalankan tugas dakwahnya. Namun hingga berusia 90 tahun, ia dan istrinya Isya belum juga dikaruniai keturunan yang diharapkan. Setiap hari Nabi Zakaria ini tekun beribadah dan berdoa agar Allah SWT memberinya seorang putra. Tak lama kemudian datanglah pertanda bahwa Allah SWT akan menganugerahkan seorang putra kepada beliau. Zakaria tidak bisa berbicara selama 3 hari dan 3 malam. Lalu istri Nabi Zakaria pun mengandung dan melahirkan putranya yang diberi nama Yahya. Nama tersebut merupakan pemberian langsung dari Allah SWT. Sebelumnya Allah SWT belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan Yahya. Kemudian Yahya di kemudian hari, Yahya yang akan membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang kedatangan Nabi Isa. Nabi Yahya alaihi salam, yaitu nabi ke-23. Nasihat iblis. Suatu hari Nabi Yahya ini bertemu iblis. Hai iblis, hal apakah yang paling engkau sukai dan benci dari manusia? Tanya Nabi Yahya. Dengan lantang iblis berkata, orang mukmin yang paling aku sukai adalah orang mukmin yang jujur. Sedangkan orang mukmin yang paling benci adalah orang mukmin yang fasik tetapi dermawan. Lanjut iblis, kemudian orang mukmin yang jujur itu sudah cukup untuk digoda amalnya. Tetapi kalau orang mukmin fasik yang suka bersedekah, aku takut kalau kedermawannya itu diketahui oleh Allah SWT lalu diterima amalnya. Kemudian iblis pergi sambil berkata, kalau bukan engkau yang bertanya, tentu aku tidak akan memberitahu rahasia ini. Kenapa Nabi Yahya ditangkap pasukan Romawi? Nabi Yahya ini hidup pada saat Yerusalem berada di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi, yaitu pada tahun 4 sebelum Masehi dan sampai 39 sebelum Masehi. Dengan Herodus sebagai penguasanya. Nabi Yahya mengetahui rencana Raja Herodus akan menikahi anak tirinya, Herodia. Maka Nabi Yahya ini mengeluarkan fatwa larangan. Menurut hukum Taurat, anak tiri haram dinikahi, tapi Herodia tidak ingin pernikahannya gagal. Herodia meminta Raja Herodus untuk menangkap dan membunuh Nabi Yahya. Raja Herodus segera menangkap Nabi Yahya dan memasukkannya ke penjara. Akhirnya Nabi Yahya ini dibunuh oleh Raja Herodus untuk memenuhi permintaan Herodia. Pada saat dibunuh Raja Herodus, Nabi Yahya ini masih muda, belum menikah. Selanjutnya adalah Nabi Isa, yaitu Nabi ke-24. Nabi Isa hidup sekitar tahun 1 sampai 32 sebelum Masehi.
Ia adalah putra Maryam yang diasuh oleh Nabi Zakaria tadi, yang seorang wanita suci yang mengabdi di Baitul Maqdis. Pada tahun 29 Masehi, Nabi Isa diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 30 tahun. Kemudian Nabi Isa diangkat oleh Allah SWT ke langit, sedangkan yang disalib adalah muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Wajah Yudas Iskariot diserupakan dengan wajah Nabi Isa. Nabi Isa memiliki 12 pengikut setia yang disebut kaum Hawariyun. Apakah Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati? Suatu ketika, Bani Israel meminta Nabi Isa untuk menghidupkan Sam dan Nuh dari dalam kuburnya. Nabi Isa lalu pergi ke makam Sam dan Nuh. Setelah sholat sunnah 2 rakaat dan berdoa di depan makam Sam bin Nuh, tiba-tiba Sam bin Nuh ini bangkit dari dalam kubur. Lalu Isa bertanya, "Wahai Sam bin Nuh, kenapa rambut dan janggut kalian sudah putih beruban?" Mereka berkata, "Kami tadi mendengar panggilanmu. Kami kira hari kiamat telah tiba, maka rambut dan janggut kami mendadak menjadi putih beruban. Kami amat sangat takut dengan hari kiamat." Nabi Isa pun bertanya, "Sudah berapa lama kalian meninggal?" Mereka menjawab, "Kami telah meninggal sejak 4.000 tahun lalu, tetapi sampai sekarang rasa sakit sakaratul maut masih kami rasakan." Dan terakhir adalah Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi ke-25. Sejak bayi, tanda-tanda kenabian telah nampak pada diri Muhammad. Pada usia 5 bulan, beliau sudah bisa berjalan. Bahkan pada usia 9 bulan, beliau ini sudah pandai berbicara. Pada usia 2 tahun, beliau sudah bisa menggembala kambing bersama anak-anak lainnya. Setelah mengerjakan haji wada atau haji terakhir, Nabi Muhammad terserang sakit kepala dan demam. Nabi Muhammad wafat di atas pangkuan Aisyah, istrinya. Nabi Muhammad wafat pada Senin 8 Juni 632 Masehi pada usia 63 tahun. Sebelum Nabi Muhammad ini wafat, beliau sempat membisikkan sesuatu pada putrinya, yaitu Fatimah, bahwa usia Nabi Muhammad tidak akan lama lagi dan yang pertama akan dijumpai Nabi Muhammad di surga adalah Fatimah. Apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad ini lahir? Saat itu Raja Abraha, yang seorang penguasa dari Ethiopia, kerajaannya saat itu berhasil menguasai negeri Yaman. Di Yaman ia membangun sebuah tempat ibadah yang besar dan megah. Namun orang-orang lebih memilih mengunjungi Ka'bah di Mekah daripada tempat ibadahnya. Raja Abraha pun geram ingin menghancurkan Ka'bah. Ia bersama pasukan bergajah, kemudian pergi ke Mekah. Namun sebelum Abraham menghancurkan Ka'bah, Allah SWT sudah mengirimkan burung-burung ababil yang membawa batu-batu panas. Dan hanya dalam sekejap, Raja Abraha dan pasukannya hancur binasa ditimpa batu-batu panas itu. Tahun itu pun kemudian disebut tahun gajah. Dan pada saat itulah Nabi Muhammad ini dilahirkan pada Senin 31 Maret 571 Masehi. Pembelahan dada Nabi Muhammad. Suatu berusia 4 tahun, malaikat Jibril dan malaikat Mikail membawa Nabi Muhammad ke sebuah kebun. Keduanya menyamar sebagai seorang laki-laki. Kemudian Nabi Muhammad direbahkan dan dibelah dadanya. Kemudian malaikat itu mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam dada Nabi Muhammad. Mereka membersihkannya lalu menutup kembali dada Nabi Muhammad seperti semula. Apa yang terjadi di Gua Sur? Kaum Quraisy yang amat sangat membenci dakwah Nabi Muhammad ini, kemudian mereka menganiaya dan akan melenyapkan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad bersama Abu Bakar kemudian bersembunyi di dalam Gua Sur. Kaum Quraisy pun segera mengejarnya. Untuk mengelabui kaum Quraisy ini, Allah SWT kemudian mengutus sepasang burung merpati untuk bersarang dan bertelur di dekat mulut Gua Sur. Allah juga mengutus seekor laba-laba kecil untuk membuat jaring besar di depan mulut gua. Kaum Quraisy yang mengejar Nabi Muhammad pun tidak jadi masuk ke dalam Gua Sur.
Mereka berpikir tak mungkin Nabi Muhammad bersembunyi ke dalam gua. Jika ada orang yang masuk ke dalam gua itu, tentunya sarang laba-laba dan burung merpati di depan mulut gua itu akan rusak. Laba-laba dan burung merpatinya juga tentu akan pergi dari sana. Sekian dari program kerja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.